Menjamin keamanan sepenuhnya bagi penyewa? Aku mau sewa rumah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kabarnya, menyewa rumah di tempatmu, kau bisa menjamin keamanan penyewa sepenuhnya? Tentu saja. Para presiden Afrika Utara, para pangeran Timur Tengah, bahkan keluarga bangsawan Eropa Barat, semua puas setelah memakainya. Wah, Kak Van. Sehebat itu, ya. Padahal ongkos transportasi saja kau pelitnya minta ampun. Itu karena belakangan pengeluaranku memang banyak. Tenang saja, selama kau tinggal di rumahku, keamanannya benar-benar terjamin. Layanan pijat panggilan? Tunggu dulu. Itu semua cuma selebaran promosi, diselipkan di celah pintu, semuanya palsu. Astaga, ini pelanggan besar. Tak boleh kubiarkan dia kabur. Hei, kau belum bayar. Kalau bayar justru melanggar hukum, Dik. Presiden Lin, walau perusahaan kita tengah kesulitan sekarang, kau tak boleh asal minta bantuan pada siapapun. Cuma ibu kos biasa, kemampuan apa yang dia punya untuk menjamin keselamatan Anda? Gimana sih cara kamu nyetir mobil? Cantik, syarat sewanya dijamin resmi. Kalau sewa hari ini, bisa gratis dapat koleksi foto eksklusifku. Gimana? Gawat Presiden Lin, anak buah Wang Tianba sudah mengejar ke sini. Cepat pergi, Yuanyi adalah buah jeripayahku. Meski aku mati, takkan kubiarkan jatuh ke tangan siapapun. Cantik, melihatmu begitu serius. Kalau pesan kamar hari ini, aku bakal bantu menyingkirkan para pengganggu di belakang. Bagaimana? Baik, bantu aku menyingkirkan mereka. Rumah ini langsung kusewa. Baik, siap dilaksanakan. Presiden Lin, ada apa? Ikut aku, kita selamatkan orang. Baik, Jangan sampai celaka. Bos, ada yang menghadang di depan? Sialan. Benar-benar tak tahu diri. Tabrak saja mereka. Tabrak mereka? Jangan banyak bicara. Tabrak. Kalau terjadi apa-apa, aku tanggung jawab. Berani-beraninya cari masalah. Apa yang sedang terjadi? Maaf semuanya, jalan ini sudah disewa klienku.
Di mana Wang Tianba? Mungkin karena aku terlalu ganteng, dia jadi minder, dan kabur karena malu. Kamu. Ya. Dia pasti sudah dapat berita kalau kita akan datang, jadi dia kabur. Kau yang melakukan ini? Masalah sepele, hanya bantuan kecil. Jadi kita bisa tanda tangan sekarang? Aku batal menyewa rumah ini. Hah? 5 juta dolar per tahun? Aku mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadiku. Soalnya, intinya begini. Seumur hidup bekerja untuk orang lain, tak mungkin kulakukan. Aku cuma mengandalkan uang sewa untuk bertahan hidup pas-pasan. 10 juta dolar? Prinsipku, hanya menjaga keselamatan penyewa. Sepakat. Baiklah, Tuan Yang, karena aku sudah menekan kontrak, Anda harus melindungi keamanan pribadi saya. Sekarang aku akan ke kantor, tolong temani aku. Hamba. Ikut denganmu? Masalah barusan itu, bukankah sudah beres? Masalah, mereka cuma kaki tangan rendahan, kamar dagang Black Dragon. Oh iya, biar saya kenalkan lagi, beliau, Direktur Lin Group kami, Nyonya Lin Qingyue. Lin Qingyue? Begitu terkenal ya. Jadi Anda itu Lin Qingyue? Kenapa kamu masih di sini? Aku juga mau sewa kamar ini. Sewanya setahun 500.000 dolar. Mampu bayar? Presiden Lin, tolong perhatikan baik-baik. Katanya gratis kalau menemani tidur. Apa? Ini cuma salah paham. Itu hanya template standar. Akan segera ku cabik. Kak Van, masalah yang dihadapi direktur cantik ini tidak sepele. Ku dengar, kamar dagang Black Dragon memberi ultimatum terakhir. Sebelum pukul 6 petang ini, jika ia tak menyerahkan kode inti, Yuanyi, maka Lin Group harus lenyap dari kota Yun. Kak Van, hanya demi seorang penyewa sampai menyinggung kamar dagang Black Dragon. Ini kan urusan besar. Layakkah? Serikat Dagang Black Dragon? Kedengarannya benar-benar merepotkan. Kita sudah menandatangani kontrak? Kau harus melindungi keselamatanku? Kalau begitu, kita bereskan saja lebih cepat. Bukankah itu lebih baik? Dia bisa kabur tapi tak bisa bersembunyi selamanya. Dia, mungkin saja, sudah ketakutan hanya gara-gara nama kamar dagang Black Dragon. Rasanya mustahil. Dia orang terkaya di Daxia Qianqianwan. Presiden Chen dari Bank Global. Mustahil, pasti editan. Ada juga bangsawan kerajaan Eropa Barat. Presiden Lin, lihat ini. Sepertinya ini ketua kamar dagang Black Dragon. Apa? Presiden Lin, kantor barusan menelpon, katanya semua dana kita yang sebelumnya dibekukan sudah dicairkan kembali. Apa? Barusan pemasok bahan baku juga menelpon katanya, bahwa mereka bersedia menekan kontrak kerja sama permanen dengan kita, dan harganya dipangkas 20%. Yang Fan? Siapa dia sebenarnya? Rupanya sembunyi di tempat bobrok ini. Kalian membuatku repot mencarinya. Geng Naga Hitam? Bukankah kamu si Xiao Heizi? Di luar sini, kau punya nama yang keren juga. Xiao Heizi, sepertinya kini kau sudah berhasil, ya? Julukanmu cukup membuat orang gentar. Berhenti. Siapa kau? Pergi, suruh si Xiao Heizi keluar menemuiku. Xiao Heizi? Naga Hitam. Bukankah julukannya Xiao Heizi? Dia tidak di sini. Kurang ajar. Berani sekali kau menyebut nama ketua. Semuanya. Habisi dia. Ketua, ada seseorang datang membuat onar di geng naga hitam kita. Oh, siapa tolol? Yang cari mati? Xiao Heizi. Baru beberapa hari tak jumpa. Apakah kau sudah tak mengenaliku? Tuan, Lihat dirimu yang menyedihkan ini.
Bangkitlah. Kalian, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Di seantero kota Yun, adakah tempat yang tak bisa kalian temukan oleh kamar dagang Black Dragon? Presiden Lin, tindakanmu benar-benar di luar dugaanku. Dananya dibekukan. Pasokan bahan mentah terputus, namun kau masih sanggup mempertahankan Yuanyi hingga sekarang. Yuanyi, ialah buah kerja keras keluarga Linku. Sekarang itu juga milikku. Serahkan. Tuan Muda Shu, dana perusahaan kami sudah sepenuhnya cair. Pasokan bahan baku juga pulih. Kau tak bisa menekan kami lagi. Oh, di seantero kota Yun, tanpa restu kamar dagang Black Dragon, kau benar-benar bermimpi. Jangan pakai trik murahan begini sekadar mengulur waktu, ku beri kalian 3 detik saja. Serahkan atau tidak? Jangan harap, sekalipun tidak ada, aku takkan memberikannya padamu. Baiklah. Jangan coba bergerak. Presiden Lin, sang pahlawan wanita, yang mampu mengembangkan model sehebat Yuanyi, jelas tak kenal takut. Namun di dunia ini, masih ada banyak hal yang jauh lebih menakutkan dari kehampaan. Presiden Lin, selamatkan aku. Saudara-saudaraku sudah lama mengidamkan pesona Presiden Lin. Jangan harap. Presiden Lin, Sekarang giliran kalian. Presiden Lin, selamatkan aku. Jika, menurut Presiden Lin, penderitaan asisten Xiao masih sanggup ditahan, para saudara perkumpulan naga hitamku masih memiliki banyak cara lain. Presiden Lin, selamatkan aku. Baiklah, akan kuberikan. Sial. Siapa brengsek yang berani menabrak motor senilai 1 miliar 200 juta dolar milikku sampai penyok? Sialan. Siapa berani menabrak sepeda motor seharga 1 miliar 200 juta dolar milikku? Sedang main apa kalian? Boleh aku bergabung? Yang Fan, mereka itu anggota kamar dagang Black Dragon. Aku tak peduli itu naga hitam ataupun putih. Bahkan jika Dewa Langit turun sekalipun hari ini, mereka tetap wajib menggantinya sesuai harga. Ahu maju, kasih tahu bocah itu, konsekuensi ikut campur urusan orang. 1 miliar 200 juta dolar Hu? Tunggu sampai kau berpulang dan menemui Raja Yama. Aku akan membakar uang itu untukmu. Nak, buka matamu lebar-lebar di kehidupan selanjutnya. China, apa yang barusan terjadi? Tampaknya Kahu sudah terlempar oleh satu tendangan. Sebenarnya siapa kamu? Siapa kamu? Aku orang yang jujur. Namaku takkan berubah. Akulah yang terkuat di Panti Jompo Gunung Selatan, serta paling tangguh di Taman Kanak-Kanak Laut Utara. Tuan Tanah Terganteng. Itulah aku yang Fan. Aku tak peduli siapa kau. Geng naga hitam sedang bekerja, orang luar. Minggir. Hei. Maaf, aku adalah tuan tanah di sini. Kontraknya sudah jelas bahwa menjamin keselamatan penyewa adalah tanggung jawab mutlakku. Jadi kau sengaja mau menantang geng naga hitam? Bukan begitu. Syukurlah kalau kau tahu diri, seret orang ini. Tunggu dulu. Apa maksudmu? Main-main denganku? Bukan aku yang mau menantang geng naga hitam. Tapi kalian di geng naga hitam. Yakin mau menantangku? Benda ini, kalian kenal? Bos, ini cincin naga hitam. Aturan geng nomor 1. Melihat cincin ini sama saja melihat ketua. Pemegang cincin ini punya wewenang setara ketua. Cincin naga hitam? Omong kosong, cincin naga hitam ini, ketua kita tak pernah memberikannya pada siapapun. Dengan gaya macammu, kau pantas kenal ketua kami? Kakak Long, bagaimana kalau kita hubungi ketua dulu? Untuk memastikan. Persetan. Berani mengacau urusan geng, meski ketua datang sendiri, dia pasti memihakku, hajar dia. Kau benar-benar cari masalah. Panggil bantuan, cepat panggil orang. Martabat geng naga hitam tak boleh dihina.
Riwayatmu sudah berakhir. Kakak sulungku sudah datang. Ketua Perkumpulan Naga Hitam telah melakukan banyak kejahatan dan terkenal kejam tanpa ampun. Siapa yang menembakkan suara itu? Kakak dialah pelakunya. Kakak anak ini, dia Dia kenapa? Siapa yang menyuruhmu menyalakan petasan sembarangan? Bagaimana kalau ini sampai membuat anak-anak kaget? kakak aku. Masih berani bicara, meski tak ada anak-anak? Bagaimana kalau itu merusak tanaman di luar sana? Ini, apa ketua kamar dagang Black Dragon ini memang rabun? Tuan Yang, tak disangka kita bisa bertemu lagi secepat ini. Xiao Heizi, menurutku, cincin naga hitam punyamu ternyata tak terlalu berguna. Tuan Yang, mohon maafkan saya. Semua ini salah saya, karena gagal membimbing bawahan dengan baik. Anda sungguh dermawan. Anggap saja saya angin lalu dan biarkan saya pergi. Ini pasti Presiden Lin, seorang wanita yang begitu memesona, benar-benar pahlawan wanita. Anda dan Tuan yang bersama, benar-benar pasangan yang serasi, pasangan yang memang ditakdirkan. Apa yang kau bilang? Gombalanmu manis sekali, pandai bicara. Kali ini saja, jangan ulangi lagi. Terima kasih Tuan Yang, terima kasih Nona Lin. Tunggu sebentar. Ya Tuan Yang, apakah ada perintah lain? Lalu, bagaimana dengan motor seharga 1.200.000.000 milikku? Tenang, sebelum tengah hari, saya pasti akan mengantarkan unit barunya untuk Anda. Nona cantik, apakah kau mau menyewa rumahku? Sewanya hanya setengah harga. Air dan listrik gratis. Sebenarnya siapa kamu? Aku pemilik kontrakanmu. Sekarang ancamannya sudah berlalu. Bolehkah aku berhenti melindungimu? Selama 24 jam? Ya. Lalu, kapan kau berencana pindah? Untuk pindahan pertamamu, kau bisa menikmati layanan pindahan gratis selama 24 jam. Kapanpun. Kapanpun. Tepatnya kapan? Berikan aku jawaban pasti. Kak Van, kau keren sekali hari ini. Tentu saja. Kalau begitu Kak Van, bisakah kau membantu Xiao Mei sedikit saja? Jangan bilang. Kau juga mau sewa kamar? Tapi Xiao Mei tak punya uang untuk bayar sewa. Aku bisa membantu, tapi jangan harap tidur denganku. Namun kalau aku tak tidur denganmu dan bukan penyewamu, atas dasar apa kau ingin membantuku? Kakak, saya Cem Kiang. Hanya punya satu Xiaomi ini. Aku mohon padamu, tolong jaga dia baik-baik. Kamu mengenal Chen Qiang? Kau kenal kakakku? Sekarang dia di mana? Dia tengah berangkat guna melaksanakan misi rahasia, dan dalam waktu dekat akan kembali. Dia tidak akan kembali, kan? Sebelum kakakmu berangkat, dia menitipkan pesan padaku supaya aku menjagamu baik-baik untuknya. Katanya ia akan menikahkan adiknya denganku. Tapi di mana adiknya sekarang? Sampai aku harus mencarinya satu persatu. Kau rekan seperjuangan kakakku, tapi malah berniat cabul padaku. Benar-benar tak tahu malu. Jangan asal bicara. Aku bahkan belum sempat bertanya padamu. Di antara begitu banyak pekerjaan baik, kenapa harus memilih pekerjaan seperti itu? Kak Van, ada satu hal yang ingin kumintakan bantuan darimu. Nenek Liu satu-satunya orang yang menjagaku setelah kakakku pergi, aku sungguh tak punya jalan lain.
Baru hari ini aku memantapkan tekad. Tak menyangka di kesempatan pertama ini malah bertemu denganmu. Tak apa, biar aku yang urus. Wah, ini kan Chen Sui. Biaya perawatannya sudah terkumpul. Berapa hutangnya? Biar aku yang melunasinya. $200.000. Namun, $200.000 ini cuma untuk menyelamatkan nyawanya, biaya perawatan berikutnya justru akan sangat mahal. Nenek ini betul-betul menguras biaya tanpa henti. Itu bukan urusanmu. Uangku banyak. Pak, apa Anda belum dengar? Gadis muda ini punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Tadi aku sudah menawarkan solusi yang baik. Solusi apa? Barusan saya sudah mengenalkannya dengan pekerjaan pijat, santai dan cepat menghasilkan uang. Asal dia setuju, $200.000 akan segera terkumpul. Sialan. Jadi kau yang menjerumuskan gadis itu? Ya? Dia nyaris kehilangan nyawanya, masih mengurus hal remeh. Saya melakukan ini demi kepentingan pasien. Demi pasien. Katamu, seharusnya kau memikirkan bagaimana merawat pasien dengan benar, bukannya menyesatkan gadis itu. Betul sekali. Direktur Wang, lebih baik Anda batalkan rencana itu. Selagi ada Kak Fan di sini, meski aku harus bangkrut, aku takkan melakukan pekerjaan itu. Jika kau menolak, tunggu saja sampai kau harus mengubur wanita tua ini. Kurang ajar. Ada yang dipukul? Berani-beraninya kau membuat onar di rumah sakit. Satpam. Satpam. Yang kupukul ini bukan manusia, melainkan sampah masyarakat. Kau, tunggu saja. Aku akan memanggil orang kemari. Xiao Shui, ambilkan baskom air hangat. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kemampuan sejati Kak Fan. Kakak Long, beritahu aku, kenapa bos kita sangat takut pada pemuda itu? Lihat saja tampangnya yang seperti pecundang. Sial, mana aku tahu. Intinya kalian ingat baik-baik. Mulai sekarang, kalau kalian bertemu dengan orang menakutkan itu, segera menjauh darinya. Mengerti? Paham. Kakak Long. Kakak Long, Kakak Long. Kau, kok bisa jadi begini? Bukan urusanmu. Untuk apa mencariku? Kau tidak tahu? Bukankah ini memalukan kita? Ah, sungguh keterlaluan. Kalian kira gelageng naga hitam milikku cuma pajangan? Ambil senjata, ikut aku. Aku mau lihat siapa orang tak tahu diri itu berani mengganggu rezekiku. Penciptaan Yin Yang kembali dari ambang maut. Kak Fan, Xiao Shui. Bibi ini dalam 15 menit akan sadar. secepat itu. Tentu saja. Teknikku ini jarum penciptaan Yin Yang satu-satunya di dunia. Tak cuma penyakit bibi ini, bahkan jika Raja Yama datang menjemput nyawanya, aku masih bisa merebutnya kembali dari tangannya. Omong kosong. Lalu kakakku dulu. Maaf, Xiao Shui. Saat itu, aku tak berhasil melindungi Qiangzi. Tapi aku janji, mulai sekarang, takkan ada lagi yang berani menindasmu. Kakak Long, dia ada di dalam. Perempuan ini. Sepertinya tak asing bagiku. Kakak Long, kau sudah bertemu begitu banyak wanita cantik? Perempuan menawan, mana yang belum pernah kau temui? Tak heran terasa akrab. Betul sekali, Kakak Long. Dia pasti salah satu kisah asmara singkatmu di masa lalu. Nekat juga perempuan ini, sungguh berani. Kakak Long, dialah pemuda itu. Dan perempuan ini, mereka. Tuan Yang ini hanya salah paham, sungguh salah paham. Yang, Tuan Yang, Kakak Long, tenang saja. Aku sudah menyelidiki perempuan ini. Dia hanya gadis desa. Kurang ajar. Berani-beraninya kau bicara begitu pada Tuan Yang. Benar-benar tak punya sopan santun. Tuan Yang, silakan teruskan urusan Anda. Orang ini tak tahu diri ini. Biar aku yang menanganinya untuk Anda. Aku pastikan semuanya beres. Kakak Long, Anda memukul orang yang keliru. Sasaran Anda keliru. Salah sasaran. Kepalamu. Apa kau mau menyingkirkanku? Apa kau tahu siapa tokoh besar di dalam sana? Beri dia pelajaran. Hentikan. Direktur Huang. Direktur Huang. Ini rumah sakit. Kenapa begitu berisik? Pantaskah berbuat begini? Direktur Huang.
Mereka bukan hanya memukuli orang di sini, tapi di dalam ada orang gila yang seenaknya menusuk jarum ke Nyonya Liu Tua, padahal dia pasien Anda, Direktur Huang. Apa? Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh pasien saya? Kondisi pasien ini sangat kritis. Siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa? Direktur Huang, dia. Dia kakakku. Dia datang menolong Nenek Liu. Kacau? Ini sungguh kacau. Aku tak peduli siapa dia. Jika gara-gara dia pasien mengalami hal fatal, rumah sakit akan bertanggung jawab. Direktur rumah sakit. Dia pun menyuruh orang geng naga hitam memukuli saya. Dia benar-benar kelewatan, benar-benar keterlaluan. Direktur Wang, sudah begitu berjasa untuk rumah sakit. Berani-beraninya kamu melawan hukum. Bekerja keras? Pantas saja kondisi pasien. Di sini makin memburuk. Seorang dukun gadungan berhati busuk, mana mungkin bisa menyelamatkan orang? Kamu berani sekali. Pasien ini mengidap kanker hati stadium akhir. Meskipun tabib ajaib Kyoto atau tabib ajaib Hua turun tangan sendiri, mereka pun akan angkat tangan. Lalu siapa kamu? Oh ya? Hei dokter gadungan, kalau aku bisa menyembuhkannya, apa yang akan kau lakukan? Direktur rumah sakit, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia penipu. Dia sengaja melihat biaya sanatorium kita yang mahal, lalu datang kemari hanya untuk membuat masalah, Direktur. Aku, Huang Ziqiang, telah praktik kedokteran puluhan tahun. Di kota Yun, jika aku mengaku kemampuan medis nomor 2, takkan ada yang berani menyebut diri nomor 1. Hari ini, jika kau benar-benar bisa membawa orang kembali dari ambang kematian, aku, Huang Ziqiang, rela kau hukum sesukamu. Bebas menghukummu? Kalian semua sampah hina, mana layak kuhukum sendiri. Ini teknik kendali jarum berenergi. Nenek. Nenek, Anda benar-benar sudah sadar. Sampah tak berguna, apakah matamu buta? Tuan ini, ialah tabib sakti di dunia. Bisa mengundang beliau ke rumah sakit kami, merupakan kehormatan bagi kami. Oh, sepertinya figur yang begitu berdedikasi ini, Direktur Wang, ternyata sering memaksa keluarga pasien perempuan cantik melayani khusus, demi keuntungan pribadi. Ada hal semacam itu? Hukum dia, beri pelajaran keras, aku bertanggung jawab kalau dia sampai lumpuh. Jangan. Nenek. Presiden Lin, hanya ini yang berhasil saya temukan. Yang Fan, pria, berusia 26 tahun, warga asli kota Jiang. Pekerjaan, agen properti, sekaligus pemilik kos. Rekam jejaknya bersih bak kertas kosong. Pemilik kos? Seorang pemilik kos sanggup menaruh kontrak ini di meja kantor tanpa ketahuan siapapun? Apa ini cuma kebetulan? Ting Yue, Aceng, kamu sudah kembali dari luar negeri? kudengar kau diusik orang-orang perkumpulan naga hitam, jadi aku langsung memakai koneksiku untuk menekan mereka. Kau baik-baik saja, kan? Jadi itu berkat koneksimu? Tentu saja. Bagaimanapun, ayahku adalah ketua kamar dagang Yunceng. Sekuat apapun perkumpulan naga hitam, mereka tetap harus menghormati nama besar keluarga Liu kami. Oh, begitu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Aceng. Tak usah sungkan. Besok, World Trade Center akan menggelar lelang privat kelas atas. Akan ada banyak barang berharga. Entah aku cukup beruntung, bisa mengajakmu turut serta? Baiklah. Kak Fan, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah. Bukan hal besar. Aku sudah berjanji pada Qiangzi untuk menjagamu. Oh ya, rencanamu selanjutnya apa? Lalu, apalagi yang bisa kulakukan? Hanya bisa terus kerja keras cari uang. Xiao Shui. Sebenarnya begini, waktu kakakmu hendak pergi, lalu menitipkanmu padaku. Maksudnya, dia ingin kita. Ada apa, Xiao Shui? Kotak cendana merah itu adalah peninggalan mendiang ayahku. Kenapa malah muncul di mobil balai lelang itu? Tidak, ini tak mungkin salah. Di atas peti cendana ungu itu, masih ada bekas sudut rusak karena terbentur waktu aku kecil dulu. Mengapa benda itu bisa ada di sini? Ayahmu. Ayo pergi.
Kak Van, itu balai lelang. Kita kan tak punya uang. Hei, uangku juga uangmu. Ayo. Pak, mohon tunjukkan undangan Anda. Undangan? Bukankah semua orang boleh masuk? Ini lelang privat kalangan atas, tanpa surat undangan, tak diizinkan masuk. Dasar kampungan. Saudara, tolong beri kelonggaran. Aku sangat akrab dengan bos kalian. Pergi dari sini. Kak Yang, bagaimana kalau kita pulang saja? Tenang. Begini saja cukup, kan? Segelnya baru saja dibuka. Dari mana orang gila ini datang? Usir dia. Hei, Ayo bicara baik-baik, tanpa kekerasan. Tunggu. Qing Yue, urusan perkumpulan naga hitam ayahku sudah menuntaskannya. Beliau sangat menghargaimu. Setelah pelelangan ini selesai, ia ingin mengajakmu makan bersama. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Kak Lin, Mereka semua temanku, ini hanya salah paham. Biarkan saja mereka masuk. Qing Yue, seseorang harus tahu batas pergaulannya. Tidak sembarang orang rendahan. Pantas disebut sebagai teman. kamu. Kenapa kata-katamu kasar sekali? Kasar masih lebih baik daripada memalukan. Ini acaranya pemimpin Dong Hai. Dan bos Huang, bukan sembarang orang boleh masuk ke sana. Maaf, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hai. Kenapa tak bilang sejak tadi kalau itu milik bos Huang? 3 menit, hanya butuh 3 menit. Aku akan membuatnya keluar sendiri. Dan dengan hormat menghantarkan undangan itu kepadaku. Qing Yue, temanmu yang satu ini, dia kesini cuma mau bercanda. Cuma 3 menit, agar bos Huang mengantarkan undangan sendiri. Dia kira dia siapa? Anak muda, omong besar pun ada batasnya. Bos Huang itu penguasa kota Yun. Di seantero kota Yun ini, siapa yang pantas sampai-sampai dia sendiri mengantarkan undangan? Tepat sekali. Jangan sampai bualanmu malah menjerumuskan dirimu. Yang Fan, lidah bisa menimbulkan petaka? Kalau kata-katamu ini sampai terdengar ke telinga bos Huang, aku juga takkan bisa menolongmu. Jadi selama ini kamu enggan pindah ke tempatku? Ternyata, kau masih meragukan kemampuanku. Apa? Pindah ke tempatnya? Kulihat wajahmu pucat, mata pun tampak hampa, langkahmu pun limbung. Itu tanda jelas kurang stamina. Presiden Lin, sebaiknya jauhi orang begini. Tipe begini, gampang tersulut emosi. Kamu. Apa yang kau omongkan? Apa hubungannya dengan stamina? Itu kan, langsung ngamuk. Kamu? Orang yang staminanya rendah memang gampang tersulut. Kupikir tadinya kau benar-benar hebat, tak disangka kau juga cuma doyan bermulut besar. Xiao Hong, kita pergi. Baik, Presiden Lin. 3 menit telah lewat. Sampah tetaplah sampah. Bos Huang sudah datang. Benarkah dia datang? Mustahil. Pasti hanya kebetulan. Presiden Lin, sepertinya orang ini tidak asing. Rasanya aku pernah melihat fotonya di dinding foto di rumahnya Yang Fan. Tapi dia membelakangi kita. Jadi tak terlihat jelas. Bos Huang senang akhirnya bertemu langsung dengan Anda. Saya Liu Cheng, ayah saya. Bos Huang, Anda terlalu sopan. Mengapa Anda datang sendiri? Kupikir Bos Huang benar-benar datang mengantarkan undangan. Ternyata hanya kebetulan ya. Benar? Mana mungkin Bos Huang ingin memberikan undangan kepada pecundang ini? Apa aku salah ingat? Seseorang sehebat Bos Huang, apa bisa kamu dekati? Cih, berani-beraninya menangkap upil. Pakai tangan kosong. Kau? Ini pencapaian yang takkan pernah bisa kau capai seumur hidup. Tuan Yang, kehadiran Anda di sini merupakan kehormatan. Maaf atas keterlambatan saya menyambut Anda. Mohon dimaafkan. Silakan masuk. Sudah pas, sangat pas. Dalam foto itu,
Bos Huang juga mengenakan setelan ini saat memberi hormat kepada Yang Fan. Tak mungkin. Kak Fan, kenapa mereka semua sangat takut padamu? Takut? Tidak juga. Hanya saja dulu. Aku pernah menolong menyelesaikan beberapa masalah kecil untuk mereka. Masalah kecil? Anda sendiri menaklukkan Yizhou dengan satu pedang, sendirian menjaga satu negeri, bosan dengan pertempuran itu, lalu memilih menetap di kota Yun untuk menikmati hari tua. Bagaimana bisa Anda menyebut itu masalah kecil? Oh, ternyata begitu. Presiden Lin telah menelusuri bahwa Bos Huang dan Yang Fan tampaknya pernah menuntut ilmu di tempat yang sama saat muda. Belajar bersama? Sudah kuduga, ternyata cuma relasi teman sekelas. Pasti Yang Fan pernah sangat beruntung dahulu, karena pernah menolong Bos Huang sedikit, jadi dia mengenang kebaikannya, lalu melindunginya di muka umum. Teman sekelas saja bisa mendapat perlakuan seperti ini? Presiden Lin, di internet ada relasi teman sekelas yang disebut saudara angkat, yakni ikatan ayah angkat dan anak angkat begitu. Hadirin yang terhormat, lelang kali ini resmi dibuka. Lot pertama, sebuah kotak kayu cendana dari dinasti Ming. Satu set kotak rias kayu mawar merah dinasti Ming. Kondisinya masih sempurna. Harga awal $100.000. Kenaikan minimal $10.000. $110.000. $200.000. Tuan Liu, apa yang Anda... Ibu saya selalu menyukai barang antik semacam ini. Kebetulan menemukannya. Langsung saya beli sebagai wujud bakti padanya. $210.000. $300.000. $310.000. $400.000. $1 juta. Kak Yang, ini Bocah tolol. Cukup menawar begini. Baru bisa membuat lawan gentar. $1 juta? Apakah kotak rongsok ini semahal itu harganya? Dia memang bodoh dan mudah dibodohi. $1.100.000. $10 juta. $10 juta? Kak Yang, jangan begitu. Terlalu mahal. Aku cuma mau membelinya sebagai kenang-kenangan. Kebetulan di rumah masih ada beberapa kotak rias klasik. Bagaimana kalau kuberikan saja padamu? Boleh saja. Ibu saya pasti akan sangat senang tahu ini darimu. Anggap saja kau sedang beruntung. Laku. Selamat kepada tuan ini. $10 juta untuk peti rusa ini. Benar-benar hanya orang kelewat kaya yang akan membelinya. Uang itu cuma deretan angka. Yang penting adalah kesenangan. Yang Fan, sebelum kau membanggakan diri, bisakah kau berpikir matang dulu? Item berikutnya, peninggalan dinasti Yuan. Vas mapping porselen biru putih motif ranting melilit dan peoni. Harga awalnya $5 juta. Oh, katanya uang cuma sekedar angka. Kalau begitu, menangkan juga botol ini di lelang. $10 juta. $15 juta. $18 juta. $18 juta. Sekali, $18 juta. Dua kali, $18 juta. Tiga kali. Terjual. Baiklah, berikutnya adalah pusaka unggulan lelang malam ini. Koleksi langka bertaraf dunia, berlian biru Heart of the Ocean. Harga pembuka $10 juta. Ching Yue, tenang saja. Barang ini pasti akan kudapatkan untukmu. $20 juta. $30 juta. $50 juta. $50 juta. Tuan Muda Liu menawar $50 juta. Ada yang lebih tinggi. $50 juta. Sekali, $50 juta. Dua kali. $1 miliar. $1.100 juta. $2 miliar. Apa dia sudah sinting? Itu sudah jauh di atas harga pasar. Terakhir, untuk kualitas serupa yakni Heart of the Desert, hanya laku $100 juta. $2.100 juta. Tuan Muda Liu, aku menghargai niat baikmu, tapi tak perlu sampai sebegini serius. Ching Yue, tenang saja. Aku, Liu Cheng, selalu menepati janji. Aku bilang bakal kuberikan padamu, maka pasti akan kuberikan. $10 miliar. $10 miliar? Siapa barusan yang bilang aku pasti akan membelinya, lalu memberikannya padamu? Jangan-jangan kau cuma ngomong sendiri? $10.100 juta. $20 miliar. Mustahil. Aku curiga dia sengaja menggembungkan harga, periksa kekayaannya. Aku curiga dia tak sanggup membayar $20 miliar. Periksa asetnya. Nona, sesuai ketentuan, agar mencegah lelang bermasalah,
Anda memang diizinkan mengajukan audit aset. Lalu mengapa hanya aset kami yang dicek? Tuan Muda Liu adalah pewaris serikat dagang, keluarganya amat makmur, perlu juga dicek. Jelas. Keluarga Liu, kami sungguh kaya, tak seperti sebagian orang di sini yang cuma mengenakan baju murahan kaki 5. Kurasa kau pun tak sanggup mengeluarkan $200.000. Kalian benar-benar meremehkan orang. Gadis kecil, kau harus mempertanggungjawabkan ucapanmu. Aku dari grup Huang, seluruh arus kas kami siap diserahkan kepada Tuan yang kapanpun untuk beliau gunakan. Asetnya tak perlu diperiksa. Grup Huang, dia Bagi perusahaannya, $2 miliar memang bukanlah angka besar. King Yue, ini. Harga berlian ini sudah jauh melampaui nilainya. Lain kali, nanti akan kupilihkan yang lebih bagus untukmu. Terserah Tuan Muda Liu saja. Qing Yue, sudah kubilang, Heart of the Ocean ini hari ini pasti akan kubeli lalu kuberikan padamu. $2 miliar $10 juta. $3 miliar. Yang Fan, kau sengaja menantangku. Menghajarimu? Memangnya kau pantas? $3 miliar? Meski aku, keluarga Liu, tak sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu sekaligus, aku tak percaya kau bisa menyiapkannya. Kalau aku bisa, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau benar-benar mampu menyiapkan $3 miliar ini, biar aku, keluarga Liu, yang menanggungnya untukmu. Belum cukup. Apalagi maumu? Baru saja kau mempermalukanku. Aku mau kau dan segenap keluargamu datang ke makam ibuku, lalu berlutut meminta maaf. Baiklah. Tapi kalau kau tak bisa menyiapkannya, aku akan segera menyelesaikan urusanku sendiri untuk menebus semua kesalahanku pada kalian. Kak Yang, jangan. Tuan Muda Liu, ini bukan perkara sepele. Pikirkanlah masak-masak. tak perlu dipikir 2 kali. Ayahku sendiri bilang bahwa seluruh uang tunai di Kota Yun sedang digerakkan untuk sebuah urusan besar. Saat ini seantero kota tak seorang pun punya tunai. $3 miliar. Habislah kau. Halo, Xiao Qian. Yang mulia, mohon petunjuk Anda. Segera siapkan dana $3 miliar. Lalu kirim ke Balai Lelang World Trade Center. Baik, Yang mulia, segera saya laksanakan. Ya, Xiao Qian. Presiden Lin, suara ini sepertinya suara orang terkaya di Great Xia, Qian Qianwan. Jangan-jangan semua foto itu ternyata benar? Qian Qianwan merupakan orang terkaya di Great Xia, namun kenapa ia begitu hormat kepada sang pemilik kos? Terlebih Richman Qian telah lenyap tanpa jejak selama lebih dari 10 tahun. Namun suara ini, Uang tunai $3 miliar diantar dalam setengah jam. Yang Fan, sebelum kau menyombong, tidak sebaiknya dipikirkan dulu. Tahukah kau sebesar apa $3 miliar itu? Mau bual atau tidak, lihat saja nanti. setengah jam telah berlalu. Mana uangnya? Di mana dia? Bayangannya saja tak kelihatan. Kau lihat sendiri kan? Kebohonganmu terbongkar. Uang tunai $3 miliar harus diambil dari brankas bank sentral, kecuali pakai pesawat angkut strategis. Dengan kemampuanmu, mimpi. Suara apa itu? Sepertinya itu suara mesin pesawat. Pernah aku dengar di pameran Dirgantara. Apa? Sepertinya saatnya telah tiba. Semua, silakan ikut aku untuk memeriksa barangnya. Ternyata memang ada. Yang mulia, yang kecil tak menyangka di sisa hidupku ini masih dapat bertemu Anda lagi. Uang tunai $3 miliar, tanpa kurang sepeser pun. Mohon, silakan periksa. Astaga. memang Tidak. Mustahil. Tuan Muda Liu, kini saatnya menepati taruhanmu, bukan? Mustahil. Mustahil? Dasar bocah ingusan? Apa kau mau bilang uang $3 miliar ini palsu? Keluarga macam apa yang membesarkanmu hingga tak tahu aturan begini? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi.
Tuan Yang, Tuan Muda Liu itu temanku. Maafkan insiden hari ini. Silakan terima The Heart of the Ocean ini. Anggaplah ini dari Lin King Yue sebagai ungkapan maaf darinya padamu. Aku berharap Anda berkenan berbaik hati padanya. Presiden Lin, soal uang, saya tak peduli. Namun dia sudah menghina aku, itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Tuan Muda Liu, segera minta maaf pada Tuan Yang. Mulutku lancang. Aku ini bukan manusia. Anda sungguh pemaaf, Tuan Yang. Itu belum cukup? Lalu apa lagi yang kau mau? Kau harus menerima konsekuensi taruhan ini. Dalam 3 hari, ajak seluruh keluargamu datang berlutut di depan makam ibuku selama 3 hari untuk berdoa dan menebus dosa. Jika tidak, Tunggu. Aku akan menuruti. Aku berjanji akan melakukannya. Enyah. Baik. Tuan Muda Liu, Presiden Lin berhenti menatapnya. Kulihat wajahmu muram, aku takut sesuatu yang buruk menimpamu. Sebaiknya, kau segera pindah ke vilaku demi keselamatanmu. kenapa Anda begitu ingin aku tetap di sana? Karena Anda penyewa saya. Sebenarnya siapa Anda? Kenapa Anda membantuku sejauh ini? Memangnya kenapa? Karena Anda penyewa saya pemilik rumah ini, dan melindungi penyewa. Itu sudah kewajiban saya. Kalau Anda enggan mengatakannya, tak apa-apa. Sepertinya upaya tuan besar yang mengejar istrinya, jalannya masih panjang dan berat. Hah? Mengejar istri? Bos Huang, maksudmu Kafan sedang mengejar CEO Lin? Tentu saja. Tuan Yang Mulia telah bertaruh dengan atasan. Jika ia bisa menaklukkan Lin King Yue di kota Yun, dia boleh pensiun dengan tenang selamanya. Tapi kalau gagal, dia harus patuh kembali bekerja. Hah? Gadis kecil, sebenarnya siapa dirimu? Kenapa kamu bisa berada di sisi Tuan Yang Mulia? Xiao Huang, kurasa tubuhmu masih terlalu sehat. Apa kau sangat merindukan padang pasir tambang Afrika itu? Saya tak berani, Tuan. Saya sungguh tak berani. Ayah, begitulah yang terjadi. Si Qian Qianwan itu, begitu melihat Yang Fan, dia langsung patuh seakan melihat leluhurnya. Bahkan Qian Qianwan pun sangat hormat, berarti latar belakangnya sungguh luar biasa. Keluarga Liu kali ini benar-benar cari masalah besar. Lalu, bagaimana dengan taruhan itu? Taruhan? Selama kita bisa mendapatkan Yuanyi untuk dipersembahkan kepada orang hebat itu, maka baik Qian Qianwan maupun Yang Fan tidak perlu kita takuti. Aku tak peduli metode apa yang kau pakai. Bereskan Lin King Yue dan rebut Yuanyi itu. Ini satu-satunya peluang bagi keluarga Liu untuk bangkit lagi. Baik, Ayah. Tuan Muda Liu, wajahmu tampak kurang sehat. Minumlah teh agar lebih tenang. Oh, aku tidak apa-apa. King Yue, sebenarnya siapa Yang Fan? Apa kamu sudah menyelidikinya? Tak ada petunjuk sama sekali. Kontrak ini tiba-tiba muncul di meja kantorku. Aku sudah memeriksa rekaman kamera pengawas, tapi tak menemukan apapun. Ini lantai 27. Karena itu, dia pasti bukan orang sembarangan. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Bagaimana perkembangan proyek Yuanyi? Saat ini telah memasuki tahap akhir, namun dananya masih sangat kurang. Jadi, aku memutuskan untuk menggelar malam pencarian investor, serta menggalang modal dari berbagai kalangan di kota Yun. Soal dana, keluarga Liu kami, bisa Tapi saja. keluarga Liu, apakah kalian masih punya dana tersisa? King Yue, keluarga Liu kami tulus ingin menolongmu. Yuanyi adalah buah jerih payahku. Aku harus tetap memegang kendali utama. Baiklah kalau begitu. King Yue, apa itu? Lihatlah. Sepertinya ada seekor burung yang menabrak kaca. Apa? Kau pasti salah lihat. Mungkin aku memang salah lihat. Silakan minum tehnya. Air ini, Maafkan aku, King Yue. Hanya dengan menguasai Yuanyi, keluarga Liu baru bisa bangkit kembali. kau tak tahu malu. Jangan sia-siakan tenaga. Hari ini, akhir pekan, di gedung ini cuma kita berdua. Benar juga, Yang Fan pernah berkata, dia akan menjamin keselamatanku.
Kita pasangan serasi, memang ditakdirkan bersama. Milikmu, milikku juga. Enak sekali. Sedikit lebih ke atas. Ya. Tepat di sana. Xiao Sui. Tentu saja aku memang mempelajarinya secara profesional. Kak Fan, bagaimana tekanannya? Xiao Sui memang lulusan medis unggul. Titik pijatnya sungguh tepat. Ah, Kak Fan. Aku tak mau bicara denganmu lagi. Yang Fan, tolong aku. Tahanlah. Kak Fan? Kak Fan, Jangan meronta lagi. Ini ramuan pelumpuh wanita. Sekali hidup saja sudah langsung membuat kakimu lemas, hingga tak bisa bergerak sama sekali. Maafkan aku, Prestirlin, tapi bersikaplah patuh dan jadi wanitaku. Halo. Tuan Muda Liu, selera Anda benar-benar unik ya. Bahkan pada boneka. Anda bisa begitu mendalaminya. Bagaimana Anda masuk? Yang Fan, ini urusan antara aku dengan Qing Yue. Dia tunanganku. Ini cara kami bermesraan. Anda tak berhak ikut campur. Bermesraan? Karena Anda sangat gemar bermesraan, biar ku bantu Anda melakukan perubahan total. Dengan menjadikan Anda seseorang yang berbeda, pasti akan membuat kemesraan semakin berwarna. Jangan lakukan itu. Aku anggota keluarga Liu. Tak usah banyak bicara. Jangan sakiti dia. Yang Fan, dia bagian dari keluarga Liu. Ku biarkan kau selamat untuk sekarang. Dalam 3 hari, bawa semua anggota keluarga Liumu datang ke makam ibuku dan berlututlah meminta maaf. Jika tidak, keluarga Liu akan menanggung akibatnya. Ada 2 pilihan. Pertama, cara simpel dan langsung. Berendam dalam air es selama 3 jam untuk meredakan panas dalam serta menetralkan racun. Pilihan kedua, Sekarang musim dingin, kau tega membiarkanku berendam di air sedingin itu? kalau begitu, tinggal satu cara. Jadi tunggu apa lagi? Aku tidak setuju. Kau adalah pilar pelindung Daxia. Jika kau pergi, bagaimana dengan garis pertahanan Beidi? Siapa yang akan mengguncang musuh tangguh di luar wilayah? Aku dan saudara-saudaraku telah mendedikasikan hidup kami untuk Daxia. Sekarang Gangzi dan Qiangzi, mereka semua sudah tiada. Tinggal aku seorang. Aku cuma ingin menikmati hidup tenang beberapa tahun, bersama istri dan anak, menikmati kenyamanan di rumah sendiri. Tak bisakah? Kau tak punya istri. Siapa bilang? Ini wasiat saudaraku sebelum wafat. Ia menitipkan adiknya padaku. Dialah tunanganku. Baiklah. Aku beri kau cuti 3 bulan. Dalam 3 bulan, kalau kau bisa menaklukkan Lin Qing Yue dan membuatnya rela menikah denganmu, aku akan izinkan engkau pensiun dari kota Yun. Kalau gagal, kau harus cepat kembali bertugas untuk menjaga perbatasan. Setuju. Bukankah ini mudah saja? Sudah bangun? Kapan kita daftar nikah? Daftar nikah? Ya, aku yang Fan. Bukan tipe pria yang kabur setelah bersenang-senang. Karena semuanya sudah terjadi, aku harus bertanggung jawab padamu. Mas, kau ini dari zaman mana? Kok kaku sekali? Hubungan antara orang dewasa itu biasa saja, asal sama-sama suka, tak perlu tanggung jawab apapun. Lagi pula, aku, Lin Qing Yue, seumur hidup, tubuh dan jiwaku telah kuserahkan pada Yuanyi. Selama Yuanyi belum diluncurkan, aku, Lin Qing Yue, takkan pernah memikirkan pernikahan. Gampang kan? Tinggal luncurkan saja Yuanyi, beres kan? Serahkan saja padaku. Ini bukan
bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan uang. Ini persoalan teknis, perlu waktu. Sampai jumpa. Apa aku sudah tua? Bos wanita masa kini. Pikirannya modern sekali. Halo? Ini Pak Yang Fan? Siapa ini? Saya Li Yuan Yuan. Tolong cepat kemari. Mereka mau menggusur paksa rumah kami. Li Yuan Yuan? Kau di mana sekarang? Tidak boleh dibongkar. Ini satu-satunya rumah bagi anak-anak ini. Kalau kau merobohkannya, kemana mereka akan pergi? Nasib mereka bukan urusanku sama sekali. Menghalangi jalanku cari uang, artinya nasibmu sial. Gadis kecil, ku beri kau peringatan terakhir, pergi dari sini. Jangan robohkan rumah kami. Jangan berani menindas Kak Li. Dasar gerombolan anak nakal yang tak tahu diri, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bongkar tempat ini. Wah, itu Kak Superman. Kak Superman datang menyelamatkan kita. Dari mana datangnya preman ini? Apakah sudah bosan hidup, ha? Berani-beraninya kau memukulku. Untuk memukulmu tak perlu pilih hari. Siapa yang ceroboh sampai-sampai membiarkan orang sepertimu berkeliaran? Hari ini aku akan mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Kakak Yang Fan, maafkan aku. Hentikan perkelahian ini. Mereka itu mafia. Kita tidak mampu melawan mereka. Cepatlah pergi dari sini. Sekarang, segera minta maaf kepada semua anak dan direktur rumah sakit. Ganti semua kerugian. Maka aku anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Sepertinya kau belum cari tahu dulu siapa aku. Ah, kakiku. Jangan banyak bicara. Cepat lakukan. Jangan bergerak, kakiku patah. Bocah, habislah kau. Kami orang-orang suruhan keluarga Liu Yuncheng. Setelah memukul Kahu, keluarga Liu takkan membiarkanmu lolos. Keluarga Liu? Keluarga Liu yang mana? Keluarga Liu, keluarga terkaya nomor 1 di kota Yun. Oh, maksudmu keluarga Liu dari Liu Cheng, kan? Kau kenal tuan muda kami? Sekarang kau takut, kan? Cepat berlutut dan minta ampun sekarang. Masih belum terlambat. Hubungi dia. Hubungi tuan muda kalian, tuan muda Liu itu. Ayah aku hancur. Aku tak bisa punya anak lagi. Garis keturunan keluarga Liu akan terputus. Yang Fan, aku dan kau adalah musuh bebuyutan. Halo, Ahu. Ada apa? Urusan remeh begini saja menggangguku. Tuan muda Liu, panti asuhan tua di pinggiran timur. Ada seorang yang sangat tangguh. Dia menghalangi pembongkaran, bahkan menghajar saudara-saudara kita. Dia menyebut namamu, memintamu datang ke sini. Sial. Berani-beraninya orang sembarangan datang mencari masalah dengan keluarga Liu kami. Serahkan telepon padanya. Aku mau lihat siapa orang tak tahu malu itu. Bocah, tuan muda Liu kami mau bicara denganmu. Lama tak jumpa tuan muda Liu. Kenapa layarnya gelap? Tidak ada sinyal. Mungkin karena tempat ini ada di tengah antah berantah. Mau coba telepon lagi? Tidak bisa tersambung. Cepat lari. Dia sangat berbahaya. Kita tidak bisa melawannya. Bos besar, ini cuma salah paham. Salah paham, sungguh salah paham. Ini hanya salah paham, bos besar. Bos besar, kakek. Kami salah. Kami tak tahu kalau berhadapan dengan orang-orang hebat. Ini hanya kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman besar. Kami akan mengganti kerugian. Kami akan segera menanggungnya. Bos besar, anggap saja kami bukan siapa-siapa. Mohon lepaskan kami. Mohon lepaskan aku. Lepaskan kami. Pergilah. Jangan sampai kulihat kalian lagi. Sudah tak apa-apa. Kak Yang Fan, terima kasih. Jika bukan karena kamu, Gadis bodoh. Karena Qiang Zi dan yang lainnya sudah tiada.
Kini akulah kakakmu. Ke depan, jika ada masalah, langsung cari aku. Kalian selalu tinggal di sini? Apa? Maksudmu kalian sama sekali tak pernah menerima uang santunan? Ya, setelah mereka gugur, aku dan kepala panti pun pergi bertanya berulang kali. Namun mereka selalu berkata, nama itu tidak terdaftar. Kurang ajar. Halo, tolong selidiki sesuatu untukku. Kenapa? Apakah Presiden Lin sudah siuman? Ada sesuatu yang ingin kumintakan padamu. Kita sudah lama kenal, katakan saja. Pakaian ini benar-benar tak nyaman. Hari ini, ada jamuan minum lelang investasi inti, proyek Yuanyi, para tamu yang hadir semua tokoh ternama dari kota Yun. Jadi jaga sikapmu. Aku akan menemui beberapa klien penting. Kau tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Baiklah, cepat kembali. Yo, siapa sih orang kampungan ini? Seumur hidup belum pernah makan. Ya, kayak orang kelaparan. Di aula pesta ini, ada begitu banyak hidangan lezat. Kalau tak menyantapnya sampai puas, bukankah sayang sekali? Ayo cicipi sesuap. Jauhkan itu dariku. Jangan sentuh aku. Kotor sekali. Aku sudah mencuci tangan 3 kali sebelum datang, sudah bersih sekali. Bukan soal tangan, tapi bau kemiskinan di tubuhmu. Menyengat sekali. Satpam. Di mana Satpam? Siapa pria ini? Belum pernah lihat dia. Pasti dia mencari cara untuk menyelundup masuk. Karena Lili sudah melihatnya. Sial baginya. Pak, apakah Anda punya undangan untuk malam ini? Undangan? Apa itu? Lihat, sudah kubilang dia penyusup. Cepat usir dia. Maaf, Pak, Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Mohon kerjasamanya untuk pergi. Tunggu dulu. Indah sekali. Kak Li benar-benar sombong. Orang yang kubawa juga mau kau usir. Ruoyu, kau sengaja ingin mencari gara-gara denganku ya? Perkataan Kak Li ini, bahkan temanku pun ingin kau usir. Lalu, siapa sebenarnya yang cari masalah? Baiklah Suruoyu, tunggu saja pembalasanku. Nona, sepertinya kita belum saling kenal. Maaf, aku cuma tak suka melihat wajah sombongnya. Mari kita berkenalan, Suruoyu. Yang Fan. Anda ini, lumayan menarik juga. Siapa yang datang ke pesta ini, malah sibuk makan melulu. Di acara ini ada begitu banyak hidangan lezat, rugi kalau tidak dicoba. Ini lezat, coba deh. Ternyata memang enak. Presiden Wang, perempuan tak tahu malu itu ada di sini. Presiden Wang? Aktris Su, kau benar-benar sulit kutemukan. Sudah berapa kali kuundang dirimu, namun kau selalu menolak. Mumpung ada kesempatan ini, setidaknya hargailah aku, ya? Yang Fan, cepat pergi. Ini milik Shishang Media Presiden Wang, dia pemain besar di industri ini. Aku sudah menolaknya berkali-kali, hari ini, sepertinya sulit untuk lolos. Jangan sampai kau terseret. Kalau tak mau terima, tolak saja. Apa dia bisa memaksa orang baik berbuat kotor? Gawat, Presiden Wang itu memulai karirnya dari film cabul. Begitu aktris film Su jadi incarannya, dia sangat terancam. Betul, katanya siapapun yang menolaknya, akhirnya tak bisa bertahan di industri ini lagi. Oh. Jangan halangi jalanku. Dasar kampungan, berani-beraninya kau bicara begitu. Kau tahu siapa itu Presiden Wang? Aku tak kenal Presiden Wang. Tapi kalau Wang Chai, aku kenal 1 ekor. Kamu? Nak,
Kalau mau jadi penolong wanita, kau harus tahu diri seberapa besar kemampuanmu. Jangan sampai gagal menolong, justru mencelakai dirimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar kampungan, aku tak akan mempermasalahkanmu. Aktris film Su, honorariummu akan kutambah menjadi 10 juta dolar untuk memerankan Pan Jin Lian. Aktris film Su, jangan tidak tahu terima kasih. Maafkan aku, Presiden Wang. Maaf, aku tak bisa membantumu. Sebaiknya kau pertimbangkan masak-masak konsekuensi menolak permintaanku. Presiden Wang, sudah kuduga perempuan tak tahu malu ini pasti menolak. Pilih aku saja. Aku siap syuting apapun yang kau inginkan. Aktris film Su, asal kau ambil peran di film ini, aku jamin kelak di Daxia, masa depanmu akan cerah dan karirmu sebagai bintang bakal bersinar. Tunggu sebentar. Pan Jin Lian sudah ada? Lalu siapa yang akan jadi si Mencing? Kurasa aku juga bisa. Dasar kampungan, diam kau. Peran X-Men King tentu akan diperankan langsung oleh Presiden Wang. Presiden Wang kami. Aku sudah beri kau muka. Berani-beraninya kau ikut bicara. Kau berani memukulku? Presiden Wang. Hei, bocah. Siapa yang ada di belakangmu? Percaya tidak, cukup satu panggilan, aku bisa membuatmu di kota Yun tak akan bisa bertahan hidup lagi. Kebetulan kan? Sekarang aku malas melihat Pan Jin Lian atau si Man King. Aku lebih ingin menonton pole dance. 100 juta dolar. Pergi ke tiang itu, lepas pakaianmu, lalu menarilah untukku. Kalau tidak, aku akan membuatmu di Daxia tak bisa hidup lagi. Siapa yang berusaha kau takuti? 100 juta dolar? Pernahkah kau melihat uang sebanyak itu? Mau lompat atau tidak? Biar ku kasih tahu, kau hanyalah orang kampung. Laukian, ya. Dalam 3 menit, fashion media, aku tak mau lagi mendengar nama itu. Omong besar tak pakai pikir. 3 menit bisa bikin fashion media lenyap. Tahukah kau seberapa besar skala fashion media? Tuan Yang, terima kasih atas itikat baikmu. Tapi Fashion Media adalah konglomerat media terbesar di Daxia dengan aset lebih dari 100 juta dolar. Dan artis di bawah naungannya tak terhitung banyaknya. Baiklah, kuberikan kau 3 menit. Ingin kulihat bagaimana kau membuat Fashion Media dalam 3 menit menghilang dari Daxia. Pemuda ini benar-benar sombong dan nekat. Atau dia memang sekuat itu. 3 menit saja bisa membuat Fashion Media lenyap. 3, 2, 1. Presiden Wang, bahaya. Semua investor kita mendadak menarik investasi bersamaan. Apa? Presiden Wang, berita buruk. Semua artis kita, semua sepihak ingin memutus kontrak. Presiden Wang mana? Tak ada Presiden Wang di sini. Yang ada, cuma seekor Wang Cai. Mau lompat atau tidak? Tuan, saya lompat. Saya akan lompat. Tolong ampuni saya. Loncat. Terima akibatnya, karena telah merundungku. Tuan Yang, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana mungkin kau benar-benar hanya dalam 3 menit membuat Shishang Media porak-poranda? Mau tahu? Cium aku, baru akan kuberitahu. Cuy, jangan mimpi. Kamu yakin? Aku jujur, tak berbohong. Su Ruoyu, hebat juga kamu, ya. Sudah beberapa hari tak bertemu, kau berani menggoda pria milikku. Qing Yue, priamu, kapan kamu menikah? Sebentar lagi. Itu artinya belum menikah kan? Bagaimana dia bisa jadi milikmu? Jelas-jelas beberapa hari yang lalu kau masih bilang padaku bahwa semua pria di dunia ini tak satu pun yang benar, tiba-tiba bilang mau menikah, sungguh omong kosong. Tunggu dulu. Kalian sudah saling kenal? Biar ku perkenalkan,
Ini teman masa kecil sekaligus sahabatku, Su Ruoyu. Panggil dia kakak ipar. Jangan harap. Baiklah, acara investasi akan segera dimulai, jadi aku tak bisa menemani kalian. Kalian berdua, bersenang-senanglah. Para hadirin, inilah kebanggaan kami, Lin Group, selama 5 tahun. Kami mencurahkan segenap daya upaya untuk mengembangkan Yuanyi, sistem pertahanan peringatan dini pintar berskala penuh. Kabarnya, begitu sistem ini dioperasikan, dapat sangat menekan jumlah korban prajurit penjaga perbatasan kita. Presiden Lin sungguh berjasa bagi negeri. Benar, aku juga kerap mendengarnya. Tak menyangka jika pimpinan Presiden Lin ternyata seorang direktur muda perempuan. Sejujurnya, niat awal mengembangkan Yuanyi semata-mata untuk agar para prajurit penjaga wilayah perbatasan kita terlindungi dari luka fisik dan luput dari maut, sebab kakak laki-lakiku pernah turun ke medan perang negeri ini dan gugur demi tanah air. Aku akan berinvestasi demi negeri. Hitung aku. Aku juga ikut berinvestasi. Pengorbanan para pahlawan tak boleh sia-sia. Aku ikut. Aku juga. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Yuanyi ini sesungguhnya hasil jerih payah kakak Lin Qingyue. Sayangnya, pertempuran mendadak pecah di perbatasan. Kakaknya pun dipanggil bertugas, dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, Yuanyi menjadi satu-satunya tujuan hidup Lin Qingyue. Jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Dari Kamar Dagang Miyamoto, kami menginvestasikan $1 triliun. Apakah ada rekan lain yang ingin mendukung Yuanyi? Orang ini datang ke asosiasi bisnis untuk berinvestasi. Sejak kapan sampah kelas rendah semacam dia bisa masuk ke ruangan ini? Saat invasi negeri Sakura dulu, dendam tersebut belum terbalas. Aku takkan pernah mau bekerja sama dengan orang itu. CEO Lin, apakah begini sikap orang Daxia dalam menyambut tamu? Kami dari Kamar Dagang Miyamoto sangat percaya pada potensi Yuanyi. Kami siap berinvestasi besar untuk penelitian bersama ini. Tuan Miyamoto, sepertinya pendengaranmu bermasalah. Biar ku jelaskan sekali lagi. Pendanaan kali ini hanya ditujukan untuk perusahaan di wilayah Daxia, sementara Yuanyi semata-mata bertujuan menjamin keamanan perbatasan negeriku, Daxia. Masalah di Daxia adalah persoalan negeri Sakura juga. Tak ada bedanya. Seharusnya kita melangkah bersama. Sungguh keterlaluan. Pergi dari sini. Pergi kalian. Kayaknya keluar. Inikah cara kalian yang menyebut diri bangsa beradab dalam menyambut tamu? Kami sama sekali tidak pernah mengundang grup perdagangan Miyamoto. Siapapun yang datang tanpa diundang, kami anggap tak diinginkan. Tamu tak diinginkan? Kata-kata CEO Lin menarik. Jika kami dianggap tamu tak diinginkan, maka aku tak perlu pura-pura lagi. Teknologi inti milik Yuanyi ini, suka tidak suka harus kalian jual kepada kami. Bila kalian menolak, maka terpaksa akan kuambil paksa. Apa kau berniat merampok terang-terangan? Pastinya, ada pepatah lama di Daxiao yang berkata, harta berharga hanya layak dimiliki mereka yang berbudi luhur, dan kebajikanku amat tinggi. Sial, kau kira ini halaman belakang rumahmu? Akan kubuat perhitungan denganmu? Energi dalam yang terpancar ini adalah seorang master hebat. Kemahiran bela diri pun dianggap kebajikan. Di negeri kami, Daxiao, para master menjaga perbatasannya. Bagaimana mungkin master dari negara Sakura bisa menyusup? Jangan panik. Lihat, auranya masih kurang sedikit. Dia belum benar-benar seorang master bela diri. Hanya setengah langkah menuju master. CEO Lin, tentang kode inti Yuanyi ini, apakah Anda akan menyerahkannya dengan sukarela? Atau harus aku yang mengambilnya sendiri? Cepat hubungi bagian keamanan. Tak usah buang tenaga. Semua sinyal di aula ini sudah kami blokir total. Kalau hari ini kalian tak menyerahkan Yuanyi, kalian semua, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Direktur Lin, bagaimana ini? Sepertinya sinyalnya benar-benar diblokir. Kurang ajar, orang-orang negeri Sakura ini, mereka sudah keterlaluan. Aku akan maju dan mengurus mereka. Menurutku idemu itu sangat bagus. Apa? Maksudmu aku yang maju? Ya, betul. Aku percaya padamu. Hebat sekali. Aktris film Su, kemampuanmu setara dengan para pria. Mulai sekarang,
aku akan jadi penggemar setiamu. Tak disangka, aktris film Su. Rupanya lihai menyembunyikan kekuatannya sebagai ahli bela diri kuno. Meski tahu bahaya di depan mata, kau malah berani menantangnya. Bukan aku pelakunya. Gadis cantik, sudahkah kau siap untuk menemaniku di ranjang hingga pagi? Dengan kecantikan nona ini, di negeri Sakura kami, andai jadi penghibur wanita kelas atas, masa depanmu pasti cemerlang. Kamulah penghibur wanita itu. Seluruh keluargamu penghibur wanita tak tahu malu. Akan kuhadapi kau. Apa aku yang melakukan ini? Tak mungkin, sungguh tak mungkin. Aktris film Su memang luar biasa. Ruoyu, aku mencintaimu. Engkaulah harapan terbesar bagi dunia ini. Itukah dia? Sungguh keterlaluan. Ilusi. Semua ini cuma ilusi. Jadi inikah yang disebut martabat bela diri menurut Tuan Miyamoto? Dipermalukan oleh seorang wanita? Andai aku di posisimu, aku pasti sudah hengkang dari Daxia. Tunggu memalukan. Palsu. Semuanya pasti palsu. Kamu segera serang dia. Kamu? Kemari, lawan aku. Rasakan jurus gadis cantikku yang tak terkalahkan. Jangan mendekat. Yang Fan, kalau kau tak lekas membantu, sewaanmu yang cantik dan tak tertandingi ini bisa celaka. Orang dari negeri Sakura tetap saja menjengkelkan begini. Rupanya, kaulah biang masalahnya. Sekarang, berlutut dan sujudlah 3 kali. Panggil leluhur, dan akan kupikirkan untuk melepaskanmu. Tuan, bukankah Anda kelewat percaya diri? Jadi ini ritual pemanggilan roh ke dalam tubuh. Bahkan ilmu sihir tradisional kami pun mereka rampas. Anak muda, aku telah meminjam tenaga bela diri serta mencapai tingkat guru besar. Serahkan Yuanyi dengan baik hari ini dan serahkan kedua wanita ini padaku, maka akan kulepaskanmu. Berisik. Apa? Serangan yang hebat, sangat luar biasa. Ada pesan terakhir? Leluhur, aku salah. Kakek buyut. Aku salah, aku keliru. Aku salah. Kau berlutut pada orang yang keliru. Kakek buyut sekalian, aku salah. Kami keliru. Kami tak berani mengulanginya. Dia sungguh turun tangan. Si Yang Fan ini ternyata selevel Grandmaster sejati. Sekarang keadaannya merepotkan. Gedung Shaseng, organisasi pembunuh teratas di dunia. Baik, saya paham. Astaga, jadi kalian sudah tinggal serumah? Jangan asal bicara, dia itu pemilik rumahku. Pemilik rumah? Kak Van, kau bawa pulang perempuan lagi? Rumah ini nyaris penuh. Aku? Sepertinya ini kurang pantas. Aku bahkan belum bersiap. Jangan asal bicara. Dia teman King Yue. Datang numpang tinggal sementara. Cukup sudah. Ada tamu baru datang, mari kita rayakan. Yang Fan? Sebenarnya kau ini siapa? Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau mempertaruhkan nyawa demi mengembangkan Yuanyi? Kenapa? Tidakkah kau melihatnya?
Daxia dikepung musuh, begitu banyak pahlawan, turun-temurun berkorban di medan perang. Aku tidak ingin darah mereka tumpah sia-sia. Yuanyi adalah harapan. Ia bisa mensimulasikan Daxia seluruh data tempur para ahli. Ia dapat menggantikan prajurit di garis depan, dapat sangat mengurangi korban jiwa dan pertumpahan darah. Pikiranku sama denganmu. Kita semua berharap putra bangsa Daxia dapat mengurangi pertumpahan darah serta meminimalkan luka yang diderita. Jangan pura-pura tak tahu. Yang kutanyakan adalah dirimu. Siapa kamu? Kenapa kamu bantuku? Aku rekan seperjuangan kakak laki-lakimu. Saat ia tiada, ia menitipkanmu padaku. Ini peninggalan kakak laki-lakimu. Kakak. Siapa? Hong Zhuang? Bagaimana kau tahu siapa aku? Dari rasanya, kekenyalannya, lekuknya, satu-satunya di dunia, tak bisa kulupakan. Kalau begitu, mau coba lagi? Mari bicara serius. Kenapa kau di sini? Ini semua gara-gara kau, yang suka menggoda di mana-mana. Pacar kecilmu ini sudah masuk daftar buronan pasar gelap dengan hadiah $1 miliar karena dompet kakak sedang kering. Aku terpaksa menerima tugas ini. Siapa yang memesan? Gedung Shasham punya aturan sendiri. Kami takkan pernah membocorkan data penyewa. Sudahlah. Karena dia adalah wanitamu, jadi aku harus melepaskan tugas ini. Tapi apa? Hadiah $1 miliar cukup untuk membuat seluruh dunia bawah kalap. Kau harus berhati-hati. Yang Fan? Suara apa itu? Apa ada orang di sana? Kakak, mungkin itu suara angin yang menerpa jendela. Kakakku tak pernah membohongiku. Ada yang mengincar Yuanyimu, tapi sudah kuusir. Terima kasih. Yang Fan, tanpa dirimu, aku sungguh tak tahu apalagi yang harus kulakukan. Ini memang janjiku. Apa maksudmu? Dia pemilik rumahku. Kau tak apa-apa? Akhir-akhir ini nasibmu lagi sial ya. Minum air saja bisa tersedak. Benar sekali. Belakangan ini tak tahu sial apa yang menimpaku. Makan pun ada pasirnya. Jalan kaki malah injak kotoran anjing. Menyeberang jalan tak pernah dapat lampu hijau. Bahkan minum susu pun bermasalah. Nasibmu bukan cuma buruk. Kau sedang kena kutukan. Kutukan? Dilihat dari gejalanya, sepertinya ini akibat terkena semacam jimat sial dari jenis mainan kecil. Sudah kubilang, sejak aku memulai karier, aku selalu membawa keberuntungan. Lantas, apakah ini akan berdampak pada Ruoyu? Tak ada masalah serius untuk kesehatannya, tapi bisa mendatangkan sedikit kesialan. Dan lama-kelamaan kekuatan jimatnya akan pudar. Kalau sampai ku tahu siapa pelakunya, akan kujewer telinganya 100? Tidak, 1000 kali. Mau tahu pelakunya mudah kan? Coba pikirkan baik-baik. Belakangan ini apa ada peramal, pedagang kaki lima, atau seseorang yang mengirimmu sesuatu? Ahli Feng Shui. Belakangan ini, Ruoyu pindah rumah, jadi dia memanggil seorang ahli Feng Shui untuk menata ruangannya, dan ahli itu memberinya sebuah jimat keamanan. Itu dia. Benar? Itulah biangnya. Ayo, antarkan aku menemui ahli itu. Formasi naga hijau menarik air.
Ahli Feng Shui ini lumayan hebat, penataannya sangat cermat, dapat melancarkan rezeki serta karier. Pantas saja di usia semuda ini, kau sudah jadi bintang film ternama. Tentu saja, itu semua berkat bakat dan kerja kerasku. Maksudmu apa? Kau bicara seolah-olah aku cuma mengandalkan Feng Shui. Aneh sekali. Penataan Feng Shui ini sebenarnya sudah bagus, bisa mendatangkan kekayaan dan keberuntungan. Tak ada masalah. Tata letaknya bagus, tapi jimat ini yang bermasalah. Sepertinya orang ini tidak berniat benar-benar mencelakaimu, melainkan mau memakai jimat sial ini untuk memberimu sedikit pelajaran. Setelah kekuatannya memudar, peruntunganmu justru akan makin baik berkat penataan Feng Shui ini. Menghukumku? Aku sudah meminta nasihat dengan tulus dan membayarnya mahal atas dasar apa dia menghukumku. Akan kutelepon dia sekarang, memintanya datang memberi penjelasan. Kakak Su memanggilku kemari tergesa-gesa. Apa ada yang salah dengan Feng Shui rumahmu? Hebat juga kau, Wang Yuro. Aku tulus kepadamu, tapi kau berani-beraninya mengutukku. Jadi kau sudah menyadarinya? Mengapa? Kenapa kau memperlakukanku begini? Beri aku alasan sekarang juga. Kakak Su, jangan cekik aku. Sakit. Jadi kau sudah tahu rahasianya? Tepat. Sayangnya, meski kamu masih muda dan sangat berbakat, kau justru memilih jalan yang salah. Melakukan keburukan seperti ini, sudah saatnya membiarkan Ruoyu memberimu pelajaran sepadan. Kau bicara seakan dirimu hebat. Paling tidak aku memang sedikit lebih hebat darimu. Begitukah? Bos, pertarungan sudah usai. Apakah Daxia menang? Apakah kita tidak membuat negara kita malu? Kak Fan, bagaimana kabar adikku, Xiao Shui? Apakah dia baik-baik saja? Ada yang menindasnya? Setelah terkena jimat pengendali hati dariku, hadapi apa yang terpendam di lubuk hatimu, ketakutanmu yang paling nyata. Aku tak rela. Sepanjang hidupku telah kuabdikan untuk negeri ini. Mengapa? Kenapa keturunanku harus tertindas? Aku tak berharap mereka kaya raya. Aku cuma ingin mereka hidup aman dan damai. Mengapa? Mengapa? Mengapa mereka tak menerima apa yang semestinya? Apa yang kamu lakukan padanya? Ada apa dengannya? Aku cuma memakai jimat pengendali hati untuk memperbesar rasa bersalah dalam hatinya, supaya ia menghadapi kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia, mengapa ada aura kebencian sebesar itu? Sebenarnya berapa banyak orang yang sudah dia habisi? Mengapa? Mengapa mereka yang telah berjuang dan terluka di medan perang, namun keluarga mereka tetap tak memperoleh keadilan? Mengapa? Lepaskan. Yang Fan sadar. Dia adalah Wang Yuro. Dia bukanlah musuh. Kumohon padamu, kakak Yang, lekas sadar. Kak Yang, kau hampir saja membuatku takut setengah mati. Maaf Kak Yang, ini tentang Yuro. Dia ingin memohon bantuanmu, tapi dia khawatir kau tak sehebat reputasimu, jadi aku melakukan ini. Ada masalah apa? Kakekku mengidap penyakit aneh, sering pingsan dan tak juga siuman, sekujur tubuhnya pun kejang-kejang. Namun seluruh rumah sakit di kota Yun tak mampu menemukan penyebabnya. Aku curiga ia tengah terkena santet atau kutukan. Namun kemampuanku masih terbatas, sehingga tak dapat menemukan akar masalahnya. Keluarga Wangmu di kota Yun terkenal sebagai pakar Feng Shui. Meskipun usiamu muda dan kemampuanmu masih terbatas, apakah para tetua di keluargamu juga tak mampu melihatnya? Mereka semua pun tak berhasil menemukannya. Kakekku sudah tak sadarkan diri selama sebulan. Sebelum penyakit itu kambuh, apakah ada hal yang janggal? Tak ada gejala yang jelas, dia tiba-tiba ambruk. Berdasar kondisi yang kau jelaskan, aku harus memeriksanya secara langsung.
Terima kasih banyak Kak Yang atas bantuanmu. Euro, kenapa baru pulang? Cepat, paman kedua sudah memanggil orang sakti untuk mengobati kakek. Serius? Pakar mana yang dipanggil? Raja Obat Asia, Master Lei. Lalu, siapa dia? Oh, dia adalah pakar yang kundang untuk mengobati kakek, yaitu Tuan Yang Fan. Jadi dia Tuan Yang. Karena kalian sudah tiba, mari kita bersama-sama naik ke atas dan memeriksanya. Tuan Besar, ini bukan penyakit, melainkan keracunan yang sangat aneh. Saya mohon Master Sudi membantu, demi menyelamatkan ayah saya. Racun ini amat licik, menyusup ke organ dalam, dan sulit disembuhkan dengan obat biasa. Harus memakai jarum perak di titik akupunktur untuk mengeluarkan racunnya. Berhasil. Teknik akupunktur 4 hantu, jika hanya dipakai untuk mengeluarkan racun biasa, itu memang sudah cukup. Namun, meski racun itu telah ditekan sementara, namun sudah memasuki pembuluh jantung dan berakar sangat dalam. Bergantung pada teknik jarum saja, tampaknya sulit menyembuhkannya sepenuhnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Kita harus menggunakan darah dari kerabat terdekat sebagai perantara, kemudian lakukan metode cuci darah, baru bisa menyingkirkan seluruh racun dan memberinya peluang hidup. Pakai darahku. Gunakan darahku juga. Ini tak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan setetes darah jantung dari tiap anggota keluarga kandung yang ada di sini. Lalu dicampur sebagai perantara obat, baru akan memberi hasil luar biasa. Master Lei, di bidang kami, darah jantung sangatlah krusial, dapat terhubung dengan roh, juga rawan disalahgunakan melalui sihir. Jika seluruh darah jantung keluarga diserahkan kepada pihak lain, bukankah itu berarti menyerahkan nasib keluarga Wang sepenuhnya ke tangan mereka? Aku telah berpraktik medis puluhan tahun. Mana mungkin aku melakukan hal serendah itu? Semua ini tercatat di kitab kuno, dan inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Jika kalian tak mempercayaku, aku akan langsung pergi. Harap tunggu sebentar, Master. Kami siap menjalani pengambilan darah. Kalian harus mempertimbangkannya matang-matang, sebab mengambil darah langsung dari jantung adalah perkara yang sangat serius. Ayah sudah mengorbankan segalanya demi keluarga. Kalau kami mengambil beberapa tetes darah dari jantungnya, apa salahnya? Benar sekali. Tunggu dulu. Anak muda, ada yang ingin kau katakan? Ini Yang Fan yang saya undang, Tuan Yang. Beliau juga ahli bela diri spiritual. Jangan cari masalah, Euro. Memang berapa usianya? Benar, bahkan Master Lei saja tak mampu berbuat apa-apa. Apa yang bisa diperbuat bocah ini? Tuan Yang, tentang teknik jarum yang dipakai Master tadi, adakah yang kau lihat? Jarum 4 hantu. Sayang, teknik itu cuma tampilan luar saja, tetapi tak punya jiwa. Teknik pemindahan 4 iblis yang sejati. Dapat memindahkan energi organ dalam, menutup kekurangan energi vital, dan amat mudah menyingkirkan racun ini. Sayangnya, ia hanya menguasai 3 tusukan awal. Itu cuma meredakan gejalanya, bukan akar penyakitnya. Master Lei, menurut Anda, bagaimana kalau kita biarkan Tuan yang mencoba dulu? Jika gagal, belum terlambat untuk mengambil darah jantungnya. Hanya bocah sombong yang asal bicara, dan kalian masih mempercayainya. Aku tak peduli, tapi aku khawatir Tuan Tua Wang takkan bertahan lama lagi. Jika gara-gara kesalahannya, waktu kita terbuang percuma, meski nanti kita mengambil darah jantungnya, tetap saja akan terlambat untuk menolongnya. Tuan Yang, saya benar-benar minta maaf. Nyawa ayah saya terancam, kami tak berani ambil risiko. Baiklah. Bagus. Sangat bagus. Sekarang, bisakah Anda menyelamatkan kakekku? Menyelamatkannya? Tentu saja. Tapi dengan mengorbankan seluruh keluargamu. Kamu, apa yang kau lakukan? Sekelompok amatir. Aku meminta kalian menyerahkan cairan murni, dan kalian benar-benar menyerahkannya. Pikiran anggota keluarga Wang sepertinya benar-benar tak waras. Raja Obat Lei, kamu. Siapa kamu sebenarnya? Baiklah, akan kujelaskan kepada kalian.
Ketika konflik antara Daxia dan Nanyue dulu, keluarga Wang membantu pihak Daxia memasang jebakan berbahaya, meruntuhkan perguruanku, menghapus warisan klanku. Hanya aku seorang yang berhasil selamat. Kakak Fan, tenang saja bawa saudara-saudara untuk berjuang di wilayah utara. Orang-orang kasar dari selatan itu serahkan padaku, aku pastikan mereka takkan kembali. Aku menyembunyikan identitasku, berlatih tekun puluhan tahun, akhirnya menemukan kesempatan ini untuk menuntut balas atas dendam lama ini. Cih, dasar pengkhianat keji, orang yang tak tahu berterima kasih. Dulu, andai bukan karena bantuan kami dari Daxia, negaramu Nanyue sudah lama runtuh. Namun pada saat genting, kau malah berkhianat. Aku menyesal kenapa dulu tak langsung menyingkirkanmu. Percuma banyak bicara, bersiaplah menerima ganjaran. Hahaha. Enyahlah dari hadapanku. Kau, siapa kau sebenarnya? Sampah tetap sampah. Bahkan balas dendam pun bisa salah sasaran. Apa maksudmu? Perintah untuk menerjang formasi kala itu, dan perintah untuk menghancurkan seluruh dunia sihir Nanyue, akulah yang mengeluarkannya. Tidak mustahil. Orang yang memimpin aksi ini kala itu adalah sang dewa perang Daxian, figur legendaris bernama Pilar Negara. Mana mungkin itu kau? Kau, Pilar Negara, benarkah itu dirimu? Sepertinya kau sudah ingat. Lepaskan aku. Meski kau membunuhku, tetap tak ada gunanya. Mereka pun pasti binasa. Hanya aku yang memegang penawar racun ini. Berikan penawarnya sekarang, dan aku masih bisa mengampunimu. Mintalah padaku, berlutut dan memohonlah. Kalau suasana hatiku bagus, bisa kupikirkan untuk membiarkan mereka hidup. Beraninya kau. Bahkan jika kau membunuhku, tetap sia-sia. Serbuk 10.000 ku pemakan jantung ini, kucari ke seantero perbatasan selatan. Terbuat dari 360 jenis. Racun paling mematikan. Tak satu obat pun di dunia ini, tanpa penawar khusus dariku. Mereka semua, dalam 15 minit ke depan, pasti akan mati. Kak Yang, jangan hiraukan dia. Jangan berlutut. Tuan Yang mulia, pemuda Daxia, lebih baik mati terhormat daripada hidup hina. Habisi dia. Balaskan dendam kami. Kalau kau enggan berlutut, maka akhiri hidupmu sendiri. Korbankan nyawamu demi menukar nyawa mereka. Nyawa mereka yang sebanyak itu hanya ditukar dengan satu nyawamu. Cukup menguntungkan, kan? Jangan berlutut. Konon, dewa perang Daxia itu sungguh loyal. Tapi kenapa? Ketika tiba giliran saudaramu, kau malah sayang nyawa? Yang mulia, mohon jangan. Jangan banyak bicara. 5 menit, ku beri kau 5 menit. Jika setelah 5 menit kau masih di sini, maka merekalah yang akan ikut mati bersamamu. Kau kira racun murahanmu itu tak mampu kusembuhkan? Ini adalah teknik aku pangtur 4 hantu. Kebaikan dan keburukan pasti berbalas. Roda nasib terus berputar. Racun buatanmu sendiri, rasakan perlahan oleh dirimu sendiri. Busuk sekali. Segenap anggota keluarga Wang mengaturkan hormat kepada Yang Mulia. Terima kasih atas bantuan Anda menyelamatkan nyawa kami, Yang Mulia. Terima kasih atas bantuan Anda menyelamatkan nyawa kami, Yang Mulia. Bangunlah. Semua ini terjadi karena kalian terseret masalahku. Anda terlalu merendah, Yang Mulia. Justru para penjahat itu yang kejam. Tak ada sangkut pautnya dengan Anda. Bagaimana dengan ayah saya? Beliau terkena racun yang sangat kuat. Namun aku telah memakai teknik jarum untuk mengeluarkan sisa racun dalam tubuhnya. Beliau perlu beristirahat 3 hari lagi sebelum sepenuhnya sadar. Setelahnya cukup rawat beliau dengan baik. Atas kebaikan Yang Mulia, kami segenap keluarga Wang tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Yang Mulia, putri saya Yurou telah mengagumi Anda sejak kecil. Apakah Anda berkenan mengizinkannya berada di sisi Anda untuk sekadar membantu urusan sehari-hari, serta melayani Anda, agar dia juga memiliki kesempatan mempelajari sebagian keahlian hebat Anda? Baiklah. Kebetulan di vilaku masih ada 1 kamar kosong. Terima kasih banyak, Kak Yang. Aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Dia itu pilar pelindung negeri?
Ternyata kita sudah. Kita. Baru sekarang merasa takut? Sayang sekali. Tak ada jalan kembali bagimu. Namun dia selalu di sisi Lin Qingyue. Bagaimana kita bisa merebut Yuan Yi? Karena dia sangat peduli pada nyawa orang-orang di sekitarnya. Bukankah itu menjadi kelemahan terbesarnya? Maksud Anda ingin memancing harimau keluar sarangnya? Aku mengerti. Mau bawa pulang orang lagi? Apa maksudmu mau bawa pulang orang lagi? Aku menyewakan kamar pada penyewa. Itu wajar saja. Benarkah? Tentu saja. Aku pemilik rumah ini. Pemilik sahnya. Kak Van, pipa air di kamarku mampet. Tolong aku perbaiki, ya. Halo. Yuan, ada apa? Kak Yang, gawat. Mereka, orang-orang itu datang lagi. Mereka bawa ekskavator dan hendak menggusur paksa panti asuhan. Gadis kecil, kau kahu aku datang lagi. Waktu itu kau beruntung. Kali ini, lihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian. Jangan macam-macam. Aku sudah telepon Kak Yang. Kak Yang? Sekalipun mau datang, tetap tak ada gunanya. Cepat, maju. Hancurkan panti asuhan Riot ini. Hei Nak, akhirnya kau datang juga. Kali ini kau takkan seberuntung yang lalu. Masih berani menantangku? Sepertinya pelajaran terakhir masih kurang bagimu. Perkenalkan, pembunuh nomor 1 di dunia, Hong Zhuang. Aku tak peduli siapapun dirimu. Hari ini riwayatmu tamat. Apa belakangan ini kau begitu butuh uang sampai menerima job seperti ini? Kalau tahu lawannya kau, aku pasti takkan datang. Cuma buang-buang waktuku. Nona Hong Zhuang, kalian saling mengenal? Bicara, siapa yang memerintahmu? Lalu, di mana dana santunan yang semestinya jadi milik mereka? Ini bukan urusanku. Ini ulah keluarga Liu yang menugaskanku. Keluarga Liu? Berani juga dia. Tepat juga. Kliennya memang keluarga Liu. Mereka bahkan mengucurkan banyak uang. Kudengar mereka menggelontorkan 3 miliar dolar demi mengembangkan proyek bernama Proyek Yuan Yi. Kabarnya hampir membuahkan hasil. Yuan Yi? Celaka. Qingyue dalam bahaya. Kau tetap di sini. Bereskan urusan ini sampai tuntas. Aku harus pergi sekarang. Selalu saja aku yang harus merapikannya. Baiklah, kucing-kucing kecil. Sekarang ayo kita bahas. Bagaimana supaya kakak bisa meredam amarahku? Liu Cheng, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Lin Qingyue, aku sudah berbaik hati, tapi kamu malah tidak tahu diri. Karena kamu memilih jalan yang sulit. Jangan salahkan aku jika berbuat kasar padamu. Kalian semua, bawa mereka pergi. Tuan Besar Yang, apa kabar? Di lantai tertinggi Lin Group, sampai jumpa di sana. Jangan berteriak. Tuan Besar Yang memang setia, tiba begitu cepat. Liu Zhengdao, aku ingin tahu. Kau cuma preman di kota Yun. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Buat berani mengusik anak buahku. Aku juga sangat penasaran, pilar pertahanan negeri Xia yang agung, mengapa bersembunyi di sini, di kota kecil seperti kota Yun, dan hanya jadi penagih sewa? Karena kau sudah tahu siapa aku. Kau seharusnya paham konsekuensi menyinggungku. Lepaskan dia sekarang, patahkan sendiri tangan dan kakimu, bawa seluruh keluargamu ke makam ibuku untuk berlutut dan memohon ampun.
maka mungkin kau bisa mati dengan tenang. Harga yang harus dibayar? Meminta maaf? Apakah kau masih mengira dirimu tetap pilar negara yang mampu menentukan hidup mati orang dengan sekali kata? Lihat ini. Kak Yang, cepat pergi. Dia sudah meretas kode inti Yuanyi dan menambahkan data para ahli bela diri top Kota Yun. Yuanyi yang sekarang, kau tak akan mengalahkannya. Dengar itu? Tuan Besar Yang, zaman telah berubah. Kini era teknologi, kekuatan ototmu sudah ketinggalan zaman. Liu Zhengdao, kau menggelapkan dana santunan pahlawan, menindas keturunan para pejuang, bahkan berani menculik wanitaku, dan merampas aset vital negara. Kau benar-benar pantas lenyap. Berkali-kali kau menggagalkan rencanaku. Memutus garis keturunan keluarga Liu, kamulah yang layak dihabisi. Yuanyi, serang. Cuma sampah yang bergantung pada segunung data. Benar-benar lemah. Sampah? Hah, dasar katak dalam tempurung. Dalam database Yuanyi, tersimpan esensi ilmu bela diri tiap perguruan di dunia. Jurus-jurusmu telah lama dianalisis tuntas olehnya. Terlalu lambat. Cepat juga, tapi tenaganya masih kurang. Cuma segini saja kemampuanmu? Bagaimana menurutmu, Tuan Besar Yang? Lantas bagaimana dengan Yuanyi ini? Tipu daya murahan yang tak berguna. Kak Yang, cepat kabur. Pilar negara pun tak seberapa. Katanya dalam 3 hari, kau akan memaksaku di depan ibumu meminta maaf dan menyesali perbuatanku? Baiklah. 3 hari lagi, aku akan membawa Yuanyi. Kita lihat saja bagaimana kau bisa membuatku menyesal. Kampa. Kakak Yang, maafkan aku. Semua ini salahku, karena tak menjaga Yuanyi dengan baik, hingga membiarkan Liu Zhengdao. Ini bukan salahmu. Ini semua ulah rubah tua itu yang sudah merencanakan segalanya dengan licik. Kakak Fan, Yuanyi benar-benar hebat, bahkan Anda tak sanggup mengalahkannya. Sistem Yuanyi mengandalkan penyerapan, menganalisis, serta mempelajari data lawan untuk terus berevolusi. Hari ini dia bertarung denganmu, dan sudah merekam sekaligus memecahkan pola bertarungmu. 3 hari lagi, dia akan jadi makin kuat. Qin Yue, maksudmu, Yuanyi mampu memadukan keunggulan tiap orang. Aku untuk belajar lalu berevolusi? Algoritma intinya ialah simulasi serta pembelajaran, kian kuat data yang disuntikan, maka pertumbuhannya kian pesat. Kurasa aku punya cara untuk menanganinya. Kau lihat sendiri, Tuan Zhao, Yuanyi sungguh-sungguh mengalahkan Yang Fan, padahal dia penopang negara Great Xia. Bagus, kau sudah memperoleh Yuanyi. Apa yang akan kau lakukan? Wah, sehebat ini? Tentu akan kujual kepada para pembeli luar negeri. Harus kutawarkan dengan harga selangit. Bagus. Tapi Yang Fan bagai serangga yang masih meronta meski sekarat. Urusan lain kita bicarakan 3 hari lagi. Menjadikan Yang Fan, sang pilar negara, sebagai pijakan, Yuanyi pasti akan laku dengan harga tinggi. 3 hari lagi, aku akan membiarkan Yuanyi melumatnya, habis-habisan di depan semua orang. Yang Fan, aku datang di hadapan ibumu untuk menebus dosa. Di mana ibumu? Liu Cheng, ku beri kau satu peluang terakhir. Bila kau sungguh bertobat, tubuhmu akan kubiarkan utuh. Siapa yang beberapa hari lalu dipukuli sampai babak belur? Hadirin sekalian, inilah grup Liu kami yang telah kami kembangkan seoptimal mungkin produk era baru, Yuanyi. Produk ini menggabungkan kecerdasan buatan terbaik dunia serta algoritma pertarungan. Siapapun yang memilikinya akan memegang kekuatan terkuat di dunia. Tuan Liu, bagaimana Anda bisa membuktikan kinerja Yuanyi ini? Bagaimana cara membuktikannya? Yang Fan, pilar pelindung Daxia, sebentar lagi akan diacak-acak oleh Yuanyi. Liu Zhengdao, apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Ini hanya urusan dagang. Yuanyi adalah aset nasional yang berharga. Apalagi Yang Fan adalah pilar Daxia. Jika hari ini kau membiarkan Yang Fan tumbang di sini, di mana martabat Daxia? Bagaimana pihak asing akan memandang kita? Kau telah mengkhianati negaramu sendiri. Memangnya apa urusannya denganku? Dengan menguasai Yuanyi, di negara manapun aku bisa hidup nyaman.
Kenapa harus tetap tinggal di Daxia? Kau. Liu Zhengdao, kau mencelakai rekanmu sendiri? Itu dosa pertama. Bersekongkol dan berkhianat kepada negara, itu dosa kedua. Menghina mendiang ibuku, itu dosa ketiga. Atas nama pilar Daxia, aku menghakimi Liu Zhengdao. Hukuman berat segera dijalankan. Pilar Daxia, aku mengadilimu, Liu Zhengdao. Hukuman paling berat, eksekusi sekarang juga. Sudah di tepi kehancuran pun kau tetap keras kepala. Yuanyi, maju. Para hadirin, mari kita saksikan kehebatan Yuanyi. Tenaganya masih kurang. Tenaganya memang cukup, namun kecepatannya masih kurang. Hanya segitukah kemampuanmu? Mustahil. Tuan Leo, inikah yang kalian sebut kemampuan Yuanyi? Maksudmu, dia yang terlempar jauh hanya oleh satu tendangan pilar pelindung negara Daxia? Tak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Bagaimana caraku melakukannya? Kakak Yang, maafkan aku gagal menjaga Yuanyi dengan baik. Dalam 3 hari lagi, bagaimana kau bisa menahannya? Ini bukan salahmu. Ini semua salah Liu Zhengdao. Rubah tua itu licik sekali. King Yue, aku ingat kau pernah bilang bahwa proyek Yuanyi ini awalnya dipimpin serta dikembangkan oleh kakakmu. Benar. Konsep inti serta kerangka dasarnya, semuanya diajukan kakakku. Aku hanya meneruskan fondasinya, menyempurnakannya, dan mengembangkannya. Oh iya, dia tak mungkin memberikan ini padaku tanpa alasan. Selongsong peluru ini tak pernah terpisah darinya. Di dalam perangkat ini, tersimpan salinan data kakakku, berisi profil dan rincian semua prajurit yang telah gugur. Katanya, inilah jiwa sejati dari Yuanyi. Chen Qiang gugur di pertempuran perbatasan timur. Meninggal di usia 28. Impiannya melenyapkan semua musuh yang menyerang. Li Gang gugur dalam perang barat laut. Baru berusia 20. Impinya agar perbatasan Daxia bebas dari perang, menghapus ancaman selamanya. Wang Yuhuan gugur di pertempuran perbatasan selatan. Baru berusia 30, impinya menjadi perisai, menahan musuh di luar gerbang negeri. Dan mereka, ribuan dari mereka, hanya memiliki satu impian yang sama, yakni Daxia yang makmur dan kuat, negeri damai, rakyat sejahtera. Para pemuda Daxia, milikku, adalah pilar yang takkan goyah, keyakinan dan keberanian yang mengalir dalam darah ini. Kau tanya bagaimana aku melakukannya? Parasit sepertimu selamanya cuma tahu cara meraup untung, tak pernah memahami makna sebuah keyakinan. Sejak kecil aku sudah yatim piatu dan tumbuh besar berkat bantuan banyak orang. Sedangkan Daxia adalah ibuku. Setiap insan di tanah ini adalah saudaraku. Sekarang menyingkirlah ke sana. Hadapi para pahlawan yang telah memberimu kedamaian ini, namun darah mereka justru kau hisap, sujudlah dan minta ampun. Aku salah.
Aku bukan manusia, aku lebih hina dari binatang. Aku salah. Ampunilah aku. Wahai para pahlawan, tolong bebaskan saya. Saya mohon, Tuan Pahlawan. Hari ini, aku, Yang Fan, bersumpah di sini. Siapapun yang berani mengusik Daxia, akan kuburu kemanapun mereka melarikan diri. Bagus. Tuan Zhao, Anda akhirnya tiba juga. Tolong selamatkan saya. Semua ini perbuatannya, semua. Astaga. Menggelapkan dana santunan, mencuri Yuanyi, dia yang memerintahkanku melakukan semua itu. Aku diancam. Kau datang? Ya, aku sudah di sini. Kalian? Sebenarnya, apa yang terjadi? Terima kasih atas kerja kerasmu. Kali ini aku berjanji padamu, aku akan pensiun dari kota Yun. Tapi sebenarnya masih ada satu misi rahasia. Misi apa? Negara yang dibangun dengan darah dan air mata oleh para prajurit Daxia kita, tampaknya telah direbut orang lain. Siapa yang berani? Hanya beberapa orang. Kali ini aku ingin memberi mereka peringatan keras, agar mereka tahu bahwa ada yang boleh disentuh, dan ada yang sama sekali tak boleh diganggu. Baik, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Para penguasa tinggi itu, semuanya sudah kubereskan. Bagi para parasit itu, hari ini mereka pun sudah dikumpulkan. Berlutut dan minta maaf. Kami salah. Kami bersalah. Kami Sungguh tak tak berani berani. lagi. Takkan berani lagi. Maafkan saya. Maaf, aku salah. Kami Mohon maafkan mengaku kami. salah. Maafkan saya. Maaf. Aku salah. Kami takkan pernah berani melakukannya lagi. Terus maju. Daxia, berjuang untuk negeri. Selama darah belum kering, takkan pernah menyerah. Terus maju, Daxia, berjuang untuk negeri. Selama darah belum kering, takkan pernah menyerah. Pak Zhao, semua urusan ini sudah selesai. Seharusnya aku bisa libur sekarang kan? Belum, tugasmu pun masih menumpuk. Masih ada tugas? Jelas, masa depan Daxia bergantung pada kalian untuk meneruskan keturunan.